Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga pada subuh hari ini, yaitu hari keempat di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak sekali nikmatnya, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah selesai melakukan sahur, makan sahur. Kemudian lanjut dengan salat subuh berjamaah. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini kami akan menyampaikan kultum dengan dengan tema sedekah di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala sangat menganjurkan untuk bersedekah khususnya di bulan Ramadan. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan dan mencontohkan hal tersebut. Dalilnya diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan." Jadi Nabi adalah orang yang amat dermawan. Jadi Nabi itu sangat dermawan, sangat pemurah, suka memberi. Jadi Nabi tanasang termasuk jadi tahu malabuh, mabessah, malomo, mabirang ganda, masih dekang waramparana. Dan beliau lebih dermawan pada bulan Ramadan. Dan ternyata Nabi di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Kalau biasanya hanya sekali memberi dalam sehari, di bulan Ramadan bisa sampai 3 kali, 4 kali dan lebih banyak lagi. Lebih napuji mabire dari koramalangi. Misalnya nasang risaliwan na ramalang, ya nak bu mabire masih dekai masumbangi rilalan na ular ramalan nak bulan dapi. Jadi dia na masela dari kedua telu ampulok ko bolana. Nah, dia na pada di kong kan ampulok tak sedi, nang kasi ampulok na masih gilenge, ya tapi podan ni nasa dek na kan ampulok ku. Nabi tidak seperti itu. Tidak mega lengi ampulok tidak na pujiwi. Tidak mega ampulok na ko wading galena li sakimana ngiro ampulok. Dan tidak sekedar diisi. Yang penting kan kalisan na dapat palisu. Tidak, betul-betul dimaksimalkan mengisi amplop tersebut, bersedekah menyumbang, karena beliau mengetahui bahwa di bulan Ramadan ini sangat diberkahi dan dimuliakan, dilipat gandakan pahala dan lain sebagainya. Jadi beliau sangat dermawan dan lebih dermawan di bulan Ramadan. Saat beliau ditemui Jibril untuk membacakan kepadanya Al-Quran, Jibril menemui beliau setiap malam pada bulan Ramadan. Wendi-wendi ipoleh Nabi takut malaikat Jibril ko wendi ramalangi. Lalu membacakan padanya Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditemui Jibril lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus. Bagaimana kira-kira kencangnya itu angin yang bertiup. Ternyata Nabi lebih cepat daripada angin tersebut. Maksudnya sangat bersemangat di dalam bersedekah di bulan Ramadan. Jadi jangan tanggung-tanggung mengeluarkan infak dan sedekah di bulan Ramadan. Keluarkan, infakkan, sedekahkan harta yang Allah berikan kepada kita. Jangan ragu, jangan dikira akan berkurang. Nabi melakukan seperti itu. Dalam hadis ini diriwayatkan pula oleh Ahmad dengan tambahan wala yus'alu syai'an illa a'ta'u, dan beliau tidak pernah dimintai sesuatu kecuali memberikannya. Dan kero Nabi ta nareko ilawi pasti dekana apapun bentuknya benda
benda kah, uang kah, makanan, kendaraan, dan lain sebagainya, Nabi selalu memberikannya. Dan menurut riwayat Al-Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika masuk bulan Ramadan, nareko tame nasar ramalange, ya pada tohai di makukwe tame ni ramalange, bahkan sudah hari keempat, adlago kulla asirin wa ata kulla sa'ilin, membebaskan setiap tawanan dan memberi setiap orang yang meminta. Ya orang pegang minta. Kalau bulan Ramadan membebaskan tawanan, pada masa itu ada namanya tawanan, ya atau itikang dari peperangan. Dan dia selalu memberi ketika diminta. Ya apa ini ko yeleki ampulo taselaki ampulo aga sih magina kia bajan kampulo na rumah Quran. Nah, padahal untuk dicetak amator suri mondri. Di dunia kita dapat keuntungan juga, di akhirat apalagi kalau banyak-banyak menyumbang, bersedekah dan berinfak, khususnya di bulan Ramadan. Kedermawanan. Apa? Kedermawanan adalah sifat murah hati dan mudah memberi. Allah pun bersifat Maha Dermawan. Sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha Jawadun yuhibbul judah." Sesungguhnya Allah itu Maha Dermawan. Bayangkan, Allah itu Maha Dermawan, Maha besar, Maha labo. Napo jima bantu ko Allah Taala. Buktina siaga tanna ko Allah Taala na pancaji rilinoe nalimana orang parang, nalimana dalle, nalimana papinyama. Allah sangat dermawan. Yuhibbu judah, cinta kepada kedermawanan dan Maha Pemurah. Karimun yuhibbul karam, dan Allah cinta kepada kemurahan hati. Jadi Allah Maha Dermawan dan mencintai orang yang dermawan. Allah Maha Pemurah dan mencintai orang yang juga pemurah, suka memberi, karena memberi adalah merupakan sifat Allah dan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Dermawan. Kedermawanannya berlipat ganda pada bulan Ramadan. Allah sendiri sangat berdermawan, sangat berbeda lagi di bulan Ramadan. Banyak sekali karunia dan nikmat yang Allah berikan kita, umatnya, hambanya ketika di bulan Ramadan. Napal lebih rupa penyaman alek ipo ngalatara rilalan na ular ramalan. Termasuk ramalan amalata. Eko sisambu ya sedekari saliwan na ular ramalan. Sisambu to ko ramalangi dia apa ada, lebih pa. Majuta pa. Jadi saliwanna ular ramalangin apa pada rilalan na ular ramalan. Apalagi kau mega meman nih. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan, juga paling mulia, paling berani, dan amat sempurna dalam segala sifat yang terpuji. Kedermawanan beliau pada bulan Ramadan berlipat ganda daripada bulan-bulan lainnya, sebagaimana kedermawanan Robnya berlipat ganda pada bulan ini. Nah, makanya itu orang malangi, makeda tahu melo masih dekat, makeda tahu melo mapabuka, makeda tahu melo masumbang. Nah, semua anak pahangi makada malep-lep piro apalana nareko maberi kiri ular ramalan. Bukan berarti di luar bulan Ramadan tidak bagus, sangat bagus, karena memang disunahkan dan ditekankan senantiasa memberi, bersedekah dan berinfak. Cuma khusus di bulan Ramadan jangan sia-siakan di bulan Ramadan berlalu begitu saja. Harta yang Allah berikan kepada kita betul-betul segera diinfakkan dan dimaksimalkan. Jangan tanggung-tanggung, Allah akan ganti yang lebih banyak. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari perlipat gandaan yang kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Yang pertama, bahwa kesempatan ini amat berharga dan melipat gandakan amal kebaikan. Yang kedua, membantu orang-orang yang berpuasa dan berzikir untuk senantiasa taat agar memperoleh pahala seperti pahala mereka. Memberikan makan orang yang berbuka, memberikan bukaan atau makanan berbuka orang yang berpuasa sama dengan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Makanya kongka tahu berpuasa kita sangat bagus untuk memberikan bukaan.
Ke 10 tu pabuka dikali 10 pahalana. 20, 30, 100. Maka kita akan mendapatkan semua pahala sama dengan orang-orang yang kita kasih makan itu, tanpa mengurangi mereka. Dan siapa yang menanggung dengan baik keluarga orang yang berperang, maka yang memperoleh pula seperti pahala orang yang berperang. Dinyatakan dalam hadis Sa'id bin Khalid dari Nabi SAW bersabda, "Man fattara sha'iman falahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri as-siyam syai'un." Rawahul Ahmad wa Tirmidzi. Barang siapa memberi makan pada orang-orang yang berpuasa, ipabuke tahu ya lengi kurma, ya lengi bepa, ya lengi nandre dan lain sebagainya. Nah, ya rega ya lebani di panitia. Ya, sama di sini rumah Quran, ya kalau ada yang mau memberikan buka puasa, memberikan bisa dengan bentuk uang. Nanti kita belikan bahannya, belikan makanannya untuk dipakai berbuka. Barang siapa yang memberikan makan pada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Tirmidzi. Ya, lolong ki apala pada tuh hegane atau ibabuka. Makanya kok kiara makeda tuh lemah buka. Ta tala ro andre yuli to ilo mandre lo buka. Nah sembah ni sama kada malah saru lebih. Tenai di puasa ne lolong ngaki pahala puasa. Nah, walaupun dia tosihana wadi dia itu puasa. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah saat Allah berderma kepada para hambanya dengan rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Di bulan Ramadan, rahmat, ampunan, pembebasan dari api neraka. Nah, dampang ki Allah Taala, ngalek ki pamase, na pabeleki dari api neraka. Terutama pada Lailatul Qadar, Allah Ta'ala melimpahkan kasihnya kepada para hambanya yang bersifat kasih. Maka barang siapa berderma kepada para hamba Allah, saling memberi, saling membantu, bersedekah, berinfak, dan mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Maha Dermawan kepadanya dengan anugerah dan kebaikan. Balasan itu adalah sejenis dengan amal perbuatan. Yang keempat, puasa dan sedekah bila dikerjakan bersamaan termasuk sebab masuk surga. Puasa tuh nih masih dekat sedikit. Infakkan, keluarkan rezeki yang Allah berikan kepada kita di jalan Allah. Dinyatakan dalam hadis Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurfan yura zuhuruha min butuniha." Sungguh di surga terdapat ruangan-ruangan yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Delana surga matu angkai ruangan ya pada makhluk kwewe sejenis kaca tapi dia bentuknya lain. Wadi ngiri ta poli saliwang ero lisan nelala, wadi teri poli lalang ngiri ta saliwang. Di dalam surga akan ada tempat seperti itu. Sahabat bertanya, untuk siapakah ruangan-ruangan itu ya Rasulullah? Ni gana tawa, ni gana monroi mati ruangan ngiro. Ni gana kunna kamar aero surur ruangan Allah Taala. Maka silada mana haja yang kelinga tu onro cindon onro pacin ro gagero. Wadingi pasti bantu-bantu pak kita. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, untuk siapa saja yang berkata baik, memberi makan, selalu berpuasa dan sholat malam ketika orang-orang dalam keadaan tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Semua kriteria ini terdapat dalam bulan Ramadan. Terkumpul bagi orang mukmin dalam bulan ini. Puasa, sholat malam, sedekah, dan perkataan baik. Karena pada waktu ini orang yang berpuasa dilarang dari perkataan kotor dan perbuatan keji. Sedangkan sholat, puasa, dan sedekah dapat menghantarkan pelakunya kepada Allah Ta'ala. Ya, terkumpul isi kurban yang nasar dilana ular ramalan renange, amalan-amalan ngerwending nasabari, nah idolongan mati ro kamera ruangan yang sangat bagus. Ya, sedikit lagi, puasa dan sedekah bila dikerjakan bersama-sama lebih dapat menghapuskan dosa-dosa dan menjauhkan dari api neraka jahanam. Dibayangkan dosa-dosa kita yang telah lalu 10 tahun, 5 tahun, 20 tahun yang lalu kita sering melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan di bulan Ramadan ini berpuasa, bersedekah sebanyak-banyaknya, semaksimalnya, insya Allah akan Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya,
agar kesina huang Allah Ta'ala. Nah, melusi madampengi dosa ta. Terutama jika ditambah lagi sholat malam. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat malam termasuk tarwih, atau tadi maceni tarawih itu sudah bagian daripada itu. As-siyamu junnatun ahadikum minan nar kajunnatihi minal qital. Puasa itu merupakan perisai, pelindung, penjaga, ya kok tameng dalam peperangan. Bagi seseorang dari api neraka sebagaimana perisai dalam peperangan. Itu nasab puasa amatu menjadi pelindungi. Maka kalau mau musuh tahu yang ketir rakyat ini tameng. Ikut tetapi roba tangkis. Dia akan melindungi manusia dari api neraka dengan puasanya itu. Nah, nalindrung itu puasa amatu serimun boleh kurang api neraka. Telengkal lawaki. Diriwayatkan pula oleh Ahmad dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saumu junnatun wa hisnun hasinun minan nar." Puasa itu perisai dan benteng kokoh yang melindungi seseorang dari api neraka. Ya perlu lada puasa. Banyak sekali keutamaannya. Dan di dalam hadis Muadz bin radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedikit lagi, as-shadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama tudfi'ul ma'u an-nar wa qiyamur rajuli fi jawfil lail. Sedekah itu dan salat seseorang di tengah malam dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Sedekah dan salat malam. Nah, ini terkumpul di dalam bulan Ramadan. Mas sedekah ni, mas puasa ni, mas sempajan ni, sempajam peni mandingi mancadi paladane roda dosa tak pada to halau nasa nareko angka api lai bolo wai, memadamkan api seperti air yang dapat memadamkan api. Itulah puasa di bulan Ramadan. Makanya ditekankan dilatih orang anak tama puasa, terutama mbona. Maksudnya sholat malam dapat pula menghapuskan dosa. Dalam puasa tentu terdapat kekeliruan serta kekurangan, dan puasa dapat menghapuskan dosa-dosa dengan syarat menjaga diri dari apa yang mesti dijaga. Nah, yang pada puasa kita lilele kima cerita puasa kita lili pegok yang masalah ya. Padahal kebanyakan puasa yang dilakukan kebanyakan orang tidak dipenuhi dalam puasanya itu penjagaan yang semestinya. Dan dengan sedekah, kekurangan dan kekeliruan yang terjadi dapat terlengkapi. Karena itu pada akhir Ramadan diwajibkan membayar zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan kotor dan perbuatan keji. Ya, rekonasa tutup puasa. Kalau kita berpuasa itu bisa saja kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Berdikmat bicara-bicara yang tidak bagus, yang akhirnya bisa mengotori, merusak dan mengurangi kadar kualitas puasa tak. Sehingga dengan sedekah, sedekah ini, maka itu akan melengkapi, menyempurnakan puasa kita. Terutama di akhir Ramadan nanti ada namanya zakat fitrah. Ya, zakatul fitri. Namanya tujuannya untuk mensucikan, membersihkan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Satu lagi, orang yang berpuasa meninggalkan makan dan minumnya. Jika ia dapat membantu orang-orang lain yang berpuasa agar kuat dengan makan dan minum, maka kedudukannya sama dengan orang yang meninggalkan syahwatnya karena Allah. Memberikan dan membantunya kepada orang lain, untuk itu disyariatkan baginya memberi hidangan berbuka kepada orang-orang yang berpuasa bersamanya, karena makanan saat itu sangat disukainya. Maka hendaknya ia membantu orang lain dengan makanan tersebut agar ia termasuk orang yang memberi makanan yang disukai, dan karenanya menjadi orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat makanan dan minuman yang dianugerahkan kepadanya, di mana sebelumnya ia tidak mendapatkan anugerah tersebut. Sungguh nikmat ini hanyalah dapat diketahui nilainya ketika tidak didapatkan. Ya, maga nasar ranun dero tahu nareko puasa ni balupu na tapa yalengan re yale werinung walai kurba dan lain sebagainya. Itu akan terasa sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dianjurkan untuk sering-sering memberi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, bersedekah, terutama harta tak segera dikeluarkan. Kita bantu kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya, untuk melipat gandakan pahala dan Allah janjikan surga. Ya, demikian semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.